Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai sikap bodo amat yang nantinya akan menyinggung mengenai fikih prioritas, yaitu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Manusia itu terbatas dan tidak sempurna, maka diperlukan sikap bodo amat untuk menjalani kehidupan ini. Ada hal-hal yang perlu dirasakan, ada juga hal-hal yang tidak perlu dirasakan. Terkadang kita tidak bisa menghadapi berbagai banyak problematika yang kita alami dalam suatu waktu. Nah, dari sini saya akan bercerita mengenai sikap bodo amat, yaitu mulai peduli terhadap hal-hal yang sederhana, apa yang benar, mendesak, dan penting. Karena jika kita terlalu peduli terhadap banyak hal, maka akan mempengaruhi kesehatan mental yang akan menimbulkan perasaan cemas, khawatir, sedih, ataupun kesepian. Al-Quran telah menjelaskan kepada kaum muslimin untuk mendahulukan yang maslahat yang lebih besar atau mendahulukan mafsadah yang lebih kecil, serta adanya larangan melakukan sesuatu yang mafsadahnya lebih dominan daripada maslahatnya, sehingga sesuatu yang tidak penting tidak boleh didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan sesuatu yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadkhu fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Maksud dari surat Ar-Rahman ayat 7-9 ini adalah nilai, hukum, pelaksanaan, dan pemberian beban kewajiban menurut pandangan agama itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Semuanya tidak berada pada satu tingkat. Ada yang lebih besar dan ada pula yang kecil. Ada yang pokok dan ada pula yang cabang. Ada yang rukun dan ada yang hanya sebagai pelengkap. Ada pula persoalan yang penting, tapi ada juga yang lebih penting. Lalu kita sebagai seorang muslim yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala harus belajar untuk menerima keadaan, bahkan dituntut nyaman saat menjadi berbeda. Kita tidak akan pernah bahagia jika terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Kita tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Kita hanya membutuhkan kunci yang baik dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan
memperdulikan hal yang sederhana saja, yang benar, yang mendesak, dan yang penting. Kita harus bisa memindahkan kepedulian ke tempat yang lebih penting, membuat pilihan hidup, menentukan pilihan untuk berkomitmen, memulai sesuatu dengan penolakan demi hal terbaik. Karena terkadang kita suka mengiyakan permintaan orang, dan mulai sekarang kita harus belajar untuk berani menolak. Dalam kehidupan sehari-hari dan banyaknya aktivitas yang kita lakukan, rasanya 24 jam saja tidak cukup. Banyak hal yang harus dilakukan. Terkadang kita merasa kebingungan mau melakukan aktivitas yang mana dulu dari sekian banyak aktivitas kita. Maka dari itu, mulai sekarang kita belajar yang namanya menyusun skala prioritas. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang bisa dinomorduakan. Dengan begitu akan memudahkan kita, akan meningkatkan fokus kita, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu tidak keteteran. Contoh, jika besok seminar proposal, maka malam harinya tidak streaming nonton film. Jika besok presentasi, maka malamnya tidak begadang nongkrong dengan teman-teman. Jika sedang menabung untuk membayar kuliah, maka harus mengurangi jajan dan mengurangi biaya untuk keperluan yang tidak mendesak ataupun tidak perlu. Jika besok ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan, maka harus dikerjakan di hari sebelumnya. Alhamdulillah, itu cerita saya mengenai fikih prioritas, yang outputnya kita harus bisa untuk menyusun skala prioritas, yaitu harus mendahulukan apa yang memang harus didahulukan dan harus bisa menomorduakan apa yang harus dinomorduakan. Jadi sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa menyusun skala prioritas, apa agenda-agenda yang memang mendesak, yang memang penting dan harus dilakukan lebih utama, dan kita bisa menomorduakan kegiatan-kegiatan pendukung yang lain. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap urusan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.